Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Wilda Rahma. Kenalan dulu kali ya. Namaku Wilda Rahma. Kalian bisa panggil aku Wilda. Aku mahasiswi semester 1, program studi bimbingan konseling dan pendidikan Islam kelas 1A dengan NIM 2215020. Aku Fakultas Tarbiyah, kuliah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Nah, buat teman-teman yang berada di Bangka Belitung, pasti tahu nih, YN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Oh ya, ini video pertamaku. Dan di video pertamaku, aku akan podcast Wilda Review Buku. Karena ini podcast pertamaku, semoga kalian suka dan enjoy. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video-videoku selanjutnya, yuk langsung aja subscribe, like, comment, and share channel Wilda Rahma, dan follow juga akun Instagram aku, wildarahma_24. Oke, di podcast pertamaku kali ini, aku mau sedikit mereview buku novel yang berjudul Rentang Kisah. Wow, Rentang Kisah. Dari judulnya, aku berpikir kalau isi bukunya bakal sedih, karena dari judulnya sudah ada kata kisah. Ya, bisa jadi kan kisah tentang kehidupannya. Mungkin kisah cinta asmaranya ya kan? Yaps, dugaanku ternyata benar, menceritakan tentang kehidupannya. Oh ya, pasti kalian sudah tak asing lagi dengan sosok Gita Savitri Devi bukan? Yaps, seorang blogger, youtuber, serta influencer ini banyak menginspirasi anak muda Indonesia melalui konten-konten inspiratif miliknya di sosial media. Kita cukup sering menyuarakan opininya mengenai topik yang sedang trending, dari masalah berat seperti politik hingga ringan seperti pengembangan diri serta kecantikan, contohnya seputar skincare. Buku Rentang Kisah ini adalah buku pertama Gita Savitri. Buku ini berisi curhatan-curhatan kita selama SMA hingga akhirnya bisa menemukan fashion yang menuntunnya menjadi influencer sukses seperti saat ini. Dan novel ini terbit sudah lumayan lama. Cetakan pertama itu tahun 2017 dan cetakan kelima pada tahun 2018. Tebal bukunya sendiri kurang lebih ada 270 halaman dan diterbitkan oleh Gagas Media. Untuk harganya sendiri sekitar 60-65 ribu rupiah. Nah, kalian bisa cari buku ini di online shop atau Gramedia terdekat. Oh ya, novel ini udah difilmin loh, yang rilis pada tanggal 11 September pada tahun 2020, dan peran utamanya itu Baby Sabina sebagai Gita dan Biowan sebagai Paul. Langsung aja yuk ke sinopsisnya. Novel Rentang Kisah ini menceritakan tentang kehidupan Gita Savitri Devi mulai ia SMA hingga kuliah di luar negeri. Ia juga menceritakan tentang dia dengan ibunya dan juga kisah asmara Gita yang pahit. Di buku ini, apa tujuan hidupmu? Kalau itu ditanyakan kepadaku saat remaja, aku pasti gak bisa menjawabnya. Jangankan tujuan hidup, cara belajar yang benar saja aku gak tahu. Tiap hari aku ke sekolah
lebih suka bertemu teman-teman dan bermain kartu. Aku nggak tahu apa yang menjadi passionku. Aku sekadar menjalani apa yang ibu pilihkan untukku, termasuk melanjutkan kuliah di Jerman. Tentu bukan keputusan mudah untuk hidup mandiri di negara baru. Selama 7 tahun tinggal di Jerman, banyak kendala aku alami. Bahasa Jerman yang belum fasih membuat proses perkuliahan menjadi berat, hingga uang yang pas-pasan membuatku harus mengatur waktu antara kuliah dan kerja sambilan. Semua proses yang sulit itu telah mengubahku. Jadi mengenal diri sendiri, mengenal agamaku, dan memahami untuk apa aku ada di dunia. Buatku, kini hidup tak lagi sama. Bukan hanya tentang aku dan aku, tapi juga tentang orang tua, orang lain, dan yang paling penting, mensyukuri semua hal yang sudah Tuhan berikan. Yang aku suka dari buku Rentang Kisah ini, yaitu tulisan kita yang mudah dipahami. Dia menggunakan bahasa ringan yang biasa dipakai sehari-hari, sehingga mudah dicerna oleh kalangan remaja hingga orang dewasa sekalipun. Nah, buku ini menurutku cocok dibaca bagi kalian yang ingin mengetahui kisah sosok kita Savitri Devi lebih dalam. Yang mana kita seseorang yang memiliki kepribadian introvert. Sebagai seseorang yang juga introvert, penulis merasa pesan kita dalam Rentang Kisah sangat menginspirasi diri untuk keluar dari zona nyaman. Selain mengungkap kisah seorang kita, buku ini juga menyadarkan pembacanya bahwa hidup itu tak selamanya mulus. Membaca buku ini mengajarkan kita untuk belajar ikhlas, bersyukur, dan sabar dengan proses kehidupan yang kita jalani. Namun, di buku ini memiliki kekurangan, yang mana tidak adanya halaman daftar isi di bukunya. Jadi, ketika pembaca ingin mengulang kembali bahasan yang dia sukai, tentu pembaca harus mencari lagi, kecuali sudah hafal isi luar kepala. Nah, kekurangan lainnya juga itu dari sampul bukunya, yang mana warna biru toska kegelap dengan desain 2 warna dan gambar kita separuh badan cukup simpel, namun kurang menarik karena warnanya yang cenderung tidak jelas, tidak terlalu terang, juga tak terlalu gelap. Dari buku Rentang Kisah ini aku rangkum gitu. Jadi cerita awal mula kenapa kita memutuskan untuk kuliah di luar negeri, yaitu Jerman. Jadi dia kuliah di Jerman itu sebenarnya itu bukan karena keinginan kita sendiri, tapi karena dia ditawarin orang tuanya itu buat kuliah di sana. Padahal ya, dia udah lolos seleksi mahasiswa ITB. Menurutnya itu benar-benar gak adil. Kok bisa-bisanya gitu ibu dia nyuruh melepas begitu saja impian dia masuk ke ITB. Padahal nih ya, dia udah mati-matian belajar untuk bisa masuk ke ITB itu. Karena di ITB itu dia udah tahu passionnya kemana, jurusannya mau kemana gitu kan. Tapi akhirnya kita menyadari kalau mungkin aja dia belum tahu passionnya dia di mana. Mungkin dia cuma pengen menghindar dari segala hal yang berbau matematika. Wow, matematika. Pasti kalian sebagian anak SMA kayak gitu deh. Males ketemu hitung-hitungan. Bener nggak? Karena ibu kita ini nawar kuliah di Jerman, jadi kita ini nggak mau dong jadi anak durhaka karena ngelawan keinginan orang tua. Jadilah dia milih tuh kuliah di Jerman.
Tapi nih ya, karena itu dia harus nunggu 1 tahun, karena pada saat itu dia masih usia 17 tahun. Sedangkan kuliah sekolah di Jerman itu harus nunggu usia 18 baru bisa bebas. Karena kalau dia masih umur di bawah 18 tahun, semua prosedur birokrasi bakal menyulitkan. Harus minta izin orang tua, tanda tangan, dan lain-lainnya sih. Lalu, tepat usianya 18 tahun, merantaulah Gita ke negeri orang tersebut, yaitu di negara Jerman. Nah, di negeri orang tentu menurut kita itu bukan hal yang mudah, karena di sana dituntut untuk hidup mandiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Belum lagi perbedaan bahasa sampai kultur shock. Namun dari permasalahan itu kita berhasil melewati segala kesulitan yang dihadapinya selama kuliah di Jerman hingga 7 tahun lamanya. Nah, selama di Jerman itu bukan hanya mengejar pendidikan saja. Jadi selama kita di Jerman, dia menemukan jodohnya nih. Di sana kita bertemu dengan Paulus yang kini telah resmi menjadi suaminya. Menjalani hubungan dengan Paul awalnya itu tidak mudah bagi kita karena mereka berbeda agama. Yang mana kita itu kan berasal dari keluarga agama Islam, sedangkan Paul itu menganut agama Kristen. Nah, selama di sana kita menerima banyak saran dari teman-temannya untuk mengakhiri hubungannya dengan Paul. Namun, perlahan-perlahan kita mulai mengenalkan Paul dengan Islam. Awalnya itu Paul berisi keras, selalu menolak untuk berdiskusi persoalan agama. Namun, lambat laun berjalannya waktu, akhirnya Paul mau untuk belajar agama Islam. Dan akhirnya Paul memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atas kemauannya sendiri. Nah, banyak ngobrolan Islam dengan Paul pada saat itu menyadarkan kita bahwa ia juga belum banyak mengenali agamanya sendiri. Sejak itu, kita mulai mencoba untuk mendalami lagi agamanya sendiri. Dan singkat cerita, akhirnya kita lebih dekat dengan agamanya dan lebih mensyukuri semua hal yang sudah Tuhan berikan. Dari novel Rentang Kisah ini, banyak pesan moral yang bisa diambil, yaitu agar perempuan tidak mudah menyerah dalam menggapai cita-citanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya, bahkan sampai gelar sarjana sekalipun. Ceritanya cukup termotivasi, dan ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh seorang introvert, bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam hidup seorang introvert perlu adanya manajemen waktu untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyisihkan waktu untuk diri sendiri, serta jangan takut untuk melakukan perubahan menuju lebih baik lagi. Oke, itu saja review buku novel Rentang Kisah, dan itu hanya review singkat saja. Dan untuk kalian yang ingin cerita lengkapnya dan detailnya, kalian bisa baca dari bukunya sendiri. Dan buat kalian yang sudah baca bukunya, boleh kalian komen di bawah bagian mana yang kalian suka. Dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast Wildia Review Buku. Sampai jumpa di video selanjutnya.